Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, segenap warga Gereja Toraja dalam lingkup pelayanan wilayah 4. Sukacita sekali kita diperjumpakan pada malam hari ini. Sebelum kita istirahat, kita akan memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan saling menguatkan di dalam doa-doa kita kepadanya. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita mengangkat nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 41, Ku Datang Kepadamu, Anak Domba Allah. Untuk perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu kepada kami. Memungkinkan kami semua untuk bersekutu pada malam hari ini sebelum kami beristirahat. Semua karena kasih-Mu menuntun dan memelihara kami hari lepas hari, hingga pada saat ini kami boleh menikmati sukacita bersama, memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memungkinkan kami memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua
untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Ayub pasal 36 ayat 17 sampai 24. Ayub pasal 36 ayat 17 sampai 24. Bagian ini adalah merupakan pernyataan Elihu kepada Ayub yang sedang dalam penderitaannya. Elihu berkata kepada Ayub, "Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia." Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kisah persahabatan. Kisah persahabatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita tentunya selalu butuh support, baik saat kita dalam keadaan senang, lebih-lebih lagi ketika kita dalam situasi-situasi sulit. Kita pasti sukacita sekali jika kita punya teman, jika kita punya sahabat, untuk bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati kita di saat kita sedang dalam pergumulan, atau setidaknya ada orang yang bersedia menjadi pendengar yang setia atas segala keluh kesah kita. Namun sebaliknya Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita pasti semakin merasa tertekan jika sahabat-sahabat kita justru berusaha untuk mencari-cari kesalahan kita sebagai sebab akibat dari pergumulan, duka cita, kesedihan yang menimpa kita. Atau mungkin tidak secara langsung mengatakan hal itu kepada kita tentang dosa-dosa kita yang mereka anggap sebagai akibat dari apa yang kita alami ketika itu. Tetapi mungkin sering kali berbisik-bisik kepada orang lain dan mulai menduga-duga begini dan begitu. Dia mengalami hal itu karena akibat dari dosa-dosanya. Cobalah bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, jika kita berlaku seperti itu, sumbangsi apakah yang dapat kita hasilkan untuk dapat menolong orang lain keluar dari masalahnya? Tentu tidak, bukan. Kita bukannya menjadi sumber solusi, malahan mungkin kita menjadi sumber masalah baru bagi orang lain, dan bahkan menjadi beban baru dan pergumulan baru bagi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, Elihu, salah seorang sahabat Ayub, yang datang mengunjungi Ayub dikala Ayub sedang mengalami sebuah pergumulan yang teramat berat. Elihu menyatakan apa yang dia tahu tentang Tuhan, dan kemudian pengetahuannya tentang Tuhan itu dipergunakan untuk mendakwa Ayub bahwa Tuhan itu adalah adil bagi semua orang. Jadi tidak mungkin Tuhan salah dalam memberi penghukuman kepada umatnya, termasuk Ayub dalam hal ini. Dari dasar berpikir seperti itulah besar keyakinan Elihu bahwa pasti Ayub telah melakukan sebuah perbuatan-perbuatan kejahatan yang fatal sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Dia telah berlaku seperti orang fasik, maka Tuhan menghukum dia.
Elihu mungkin bermaksud baik untuk menyadarkan Ayub agar bertobat dan terlepas dari masalah hidup yang sedang dia hadapi. Tetapi secara tidak sadar, Elihu sedang menjatuhkan mental Ayub dalam hal ini. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, bila kita hendak memberi semangat kepada orang yang sedang bergumul, penting sekali untuk berpikir panjang sebelum kita melontarkan sebuah pernyataan-pernyataan tertentu. Jangan sampai kata-kata kita tidak menguatkan orang lain, tetapi justru sebaliknya malah semakin melemahkan orang lain dan menjadi beban baru bagi orang tersebut. Pastikanlah bahwa kehadiran kita dalam kata-kata yang kita ungkapkan itu dapat menjadi penyejuk hati bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi mereka yang sedang mengalami sebuah pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Mungkin ada orang yang depresi, putus asa, karena tidak adanya orang yang bisa menjadi sahabat bagi dia untuk dia bisa bercerita, meringankan bebannya. Kebanyakan orang hadir di tengah-tengah pergumulan kita, mencari-cari sebab-sebab daripada apa yang telah kita alami saat ini. Ayub sungguh membutuhkan hal itu. Namun sahabat-sahabatnya termasuk Elihu dalam hal ini hanya datang dengan mengandalkan hikmatnya sendiri. Maka dari sini kita dapat belajar, Bapak Ibu saudara-saudaraku, setinggi apapun hikmat manusia, tetaplah ia terbatas dalam menilai dan memahami sesuatu. Mereka datang seolah-olah mengetahui segalanya, tetapi ternyata sama sekali tidak menyentuh pada masalah-masalah yang sebenarnya sedang terjadi. Kisah persahabatan Ayub, sebanyak dan sehebat apapun mereka, ternyata tidaklah sanggup menjawab semua kebutuhan-kebutuhan Ayub. Karena itu, andalkanlah hanya Tuhan saja. Tuhan mengenal segalanya tentang kita. Karena itu dia punya solusi yang luar biasa untuk membebaskan umatnya dari berbagai keterpurukan dan dari masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Manusia sungguh membutuhkan kasih dan kepedulian dan syukur kepada Tuhan. Dia datang merangkul kita, menghiburkan kita, serta membangun sebuah harapan baru bagi kita semua, umat manusia. Melalui pengorbanannya sendiri, dia menanggung dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah melangkah dengan kehidupan yang penuh penyerahan kepada Allah, dan berikanlah semangat kepada orang-orang yang sedang berada dalam berbagai-bagai dilema yang dihadapi dalam dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita dalam setiap upaya kita yang tulus dari hati kita untuk menciptakan kesejukan dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dalam berbagai dinamika hidup yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam dalam rangkulan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri
Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang berlimpah kasih setia, kepadamu puji-pujian, syukur, dan kemuliaan kami persembahkan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Engkau anugerahkan kepada kami pada malam hari ini, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Wilayah 4. Kami memuji memuliakan Engkau. Tuhan, berkatilah puji-pujian kami. Semoga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu ini, sehingga terus menjadi suluh dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami jalani. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keadaan dan keberadaan kami. Ada begitu banyak hal yang mensukacitakan kami, semuanya karena berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Ada yang mungkin saat ini dalam pertambahan usia, terlebih dalam pekan ini, bahkan sepekan yang akan datang, bahkan di dalam bulan ini. Tuhan anugerahkan kesempatan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati dan sempurnakanlah sukacita mereka. Berkat kesehatan yang Tuhan anugerahkan dan berbagai pencapaian-pencapaian dalam setiap karir kami. Berkat-berkat Tuhan nyata melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyempurnakan sukacita kami kepadamu. Namun di tengah-tengah sukacita kami karena menikmati berbagai berkat-Mu dalam hidup ini, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan karena berbagai persoalan hidup. Ada yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Oh Tuhan, hiburkanlah mereka. Ada yang dalam pergumulan karena berbagai situasi hidup. Kami mohon Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap mereka untuk dapat keluar dari setiap persoalan hidup yang dialami. Ada yang dalam keadaan sakit dengan berbagai sakit penyakit yang dialami, baik oleh penyebaran virus corona maupun dengan berbagai jenis penyakit lainnya. Tuhan, kepadamu kami memohon, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkan dan teguhkanlah dalam iman dan pengharapan kepadamu. Biarlah dalam menghadapi situasi-situasi tersulit sekalipun, ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa memahami bahwa segala hidup kami dalam apapun situasi dan keadaannya berada di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Topang dan mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani setiap dinamika hidup kami. Kami hendak beristirahat pada malam hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan
Lindungi dan menyertai kami, biarlah kami tidur nyenyak, dan besok pagi boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan sukacita untuk melanjutkan kehidupan, rutinitas kami yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat beristirahat pada malam hari ini. Rangkulan kasih Tuhan memelihara kita semua. Salam dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.